Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Holiza, NIM 2021610080 dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan efektivitas pembelajaran daring pada peserta didik di kelas 12 MA Ahmadiyah Tegang Selau, Warung Pamekasan untuk memenuhi tugas menulis karya ilmiah. Munculnya permasalahan baru di bidang pendidikan dilatar belakangi oleh wabah corona yang hampir menyeluruh di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Penyebarannya berdampak pada kegiatan belajar mengajar, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Maret 2020 terkait pembelajaran secara daring dari rumah atau tidak tatap muka secara online dalam rangka pencegahan wabah virus COVID-19. Jadi, proses pembelajaran di kelas itu dialihkan ke sistem daring atau sistem online tidak secara tatap muka. Menurut tes NIADI 2018, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan akses internet yang belajar secara tidak tatap muka dengan menggunakan akses internet dalam pembelajaran. Jadi, peserta didik dan pendidik itu melakukan sistem pembelajaran secara online tidak tatap muka dikarenakan anjuran dari pemerintah. Di sini saya akan membahas efektivitas peserta didik dalam pembelajaran daring. Jadi, efektivitas pembelajaran merupakan suatu proses di mana seorang guru mengubah kemampuan siswa untuk menjadi lebih paham terhadap apa yang dijelaskan. Jadi, apa yang sulit dimengerti itu lebih mudah dipahami, begitu. Keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tidak hanya ditinjau dari prestasi saja, melainkan dari proses pembelajaran. Bagaimana seorang peserta didik itu mampu untuk belajar dan semangat dalam menjalani proses pembelajaran. Jadi, keefektifan seorang peserta didik itu dapat dilihat dari bagaimana peserta didik itu minat terhadap suatu kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, dalam konteks pembelajaran, peserta didik itu dianjurkan untuk keefektifan secara nyata di dalam kelas sejauh mana dia paham terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Ciri-ciri keefektifan belajar pada peserta didik yang pertama, berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan yang kedua, memberikan pengalaman pembelajaran yang atraktif dan melibatkan siswa untuk mencapai tujuan secara aktif. Itulah sarana keefektifan belajar siswa untuk menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas secara daring seperti itu. Jadi, indikator sesuatu yang bisa dikatakan efektif pada peserta didik apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu seperti mencapai tujuan, dan yang kedua, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Apabila sasaran tersebut sudah tercapai, sudah menjadi tepat sasaran, maka keefektifan pembelajaran pada peserta didik di dalam kelas itu sudah berhasil. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar harus ditingkatkan keefektifannya dalam proses belajar mengajar. Dengan itu, seorang guru harus mempunyai kreativitas yang tinggi dengan cara metode apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran, seperti apa. Itu harus sinkron terhadap perkembangan pada peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran daring. Nah, jadi pembelajaran daring itu merupakan suatu pembelajaran dengan menggunakan akses internet atau akses jaringan pada pelaksanaannya. Jadi, pada pembelajaran seperti ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui multimedia pada pembelajaran. Jadi, disarankan untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring seperti ini harus mempunyai sebuah handphone seperti itu. Dan HP-nya itu harus ada kuota serta jaringan yang memadai. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterjangkauan pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu jaringan ini harus stabil. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Sedangkan kekurangan dalam pembelajaran daring ini, yang pertama yaitu akses internet yang tidak ada atau jaringan yang sulit untuk dijangkau, dan yang kedua yaitu siswa ini tidak memiliki HP, dan yang ketiga interaksi dengan peserta didik maupun dengan pendidik itu sulit, dan yang keempat yaitu terdapat beberapa orang yang kurang nyaman dengan pembelajaran daring seperti ini. Contohnya yaitu seperti saya, karena lebih bukan tidak mengerti sih, tapi kayak lebih mengerti jika pembelajaran secara offline seperti itu. Kalau daring kan lebih susah untuk dipahami. Dan yang terakhir yaitu persiapan guru dan peserta didik ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam pembelajaran daring terdapat media pembelajaran untuk menunjang suatu proses pembelajaran guna memperoleh hasil yang efektif. Media yang digunakan oleh guru maupun siswa mengacu pada prinsip yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menunjang suatu proses kegiatan belajar mengajar, dan komunikasi dapat berjalan secara baik. Jadi di sini ada beberapa aplikasi untuk menunjang suatu proses pembelajaran yang dilansir resmi oleh Kemendikbud, seperti Zoom, Google Meet, Rumah Belajar, Ruang Guru, Meja Kita, Sekolahmu, Kelas Kita, dan lain-lain. Pada pembelajaran bahasa Indonesia terkhususnya yang merupakan jenjang pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa. Jadi pembelajaran dapat diartikan sebagai membantu proses siswa untuk meningkatkan dan membimbing pada siswa untuk belajar. Dan yang kedua yaitu bahasa, yang merupakan alat sebuah komunikasi untuk siswa belajar secara sosial maupun intelektual. Oleh karena itu,
Pendidikan bahasa Indonesia ini menunjang pada proses sebuah komunikasi yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana cara peserta didik itu meningkatkan komunikasinya dengan baik agar kemampuan dalam bersosialnya itu lebih baik, seperti kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, seperti yang ada dalam keterampilan berbahasa yang ada 4 itu. Jadi peserta didik itu harus mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulis. Dan yang terakhir ada peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. Saya akan membahas terlebih dahulu yaitu peran guru. Yang pertama yaitu seorang guru itu harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Bagaimana seorang guru itu menciptakan suatu metode, media, dan bahan ajar yang menarik agar meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih menarik terhadap peserta didik. Bagaimana cara menarik perhatian peserta didik. Kedua yaitu dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali pendidik itu harus mempunyai komunikasi langsung dengan peserta didik. Bagaimana seorang guru itu bisa melihat seorang peserta didik ini aktif dalam menunjang proses pembelajaran dan mengetahui perkembangan pada peserta didik dalam keseharian belajar mereka. Dan yang terakhir, seorang guru itu harus meningkatkan mutu kualitas pendidikan, seperti memberikan tugas setiap harinya kepada siswa, agar siswa itu tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi juga mempraktekkan. Yang terakhir yaitu peran orang tua dalam pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua itu harus bisa menjadi guru di rumah, dan yang kedua yaitu menjadi motivator terhadap anaknya. Orang tua itu harus bisa menjadi fasilitator untuk menunjang pendidikan anak, meskipun belajarnya hanya di rumah saja. Saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di dalam rumah, tidak secara tatap muka, bisa ditingkatkan melalui mutu kualitas pendidikan, seperti media atau metode yang digunakan oleh pendidik itu harus kreatif, biar bisa menarik bagaimana siswa itu bisa berintelektual, bisa aktif meskipun hanya di rumah saja. Dan yang kedua yaitu peran orang tua di sini sangat penting untuk menunjang pendidikan seorang anaknya, dan harus bisa menjadi fasilitator yang baik. Menciptakan suatu keefektifan dalam pembelajaran di sini tidaklah mudah, apalagi hanya di rumah saja tidak bertatap muka. Ini sangat sulit untuk dilakukan seorang pendidik terhadap peserta didiknya, tetapi bagaimana seorang guru itu harus bisa menarik perhatian dari peserta didiknya dengan cara metode yang sudah saya simpulkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.